فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidah fi Ilmi Mustalahil Hadits karya Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih. Kita masuk jenis hadis yang keempat yang disebutkan di sini, qala al-matruh, hadis matruh. Dan matruh dari tarha syai' bermakna ramah, yaitu yang dilempar, yang dicampakkan, dibuang, lemparkan. Dan Imam Al-Baiquni menamainya dengan matruk, yang ditinggalkan. Dan dia adalah yang sakit, yang jatuh. Dan dia adalah jenis dari tambahan Adz-Dzahabi dan diikuti oleh Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar. Dan Ibnu Hajar mengungkapkan dengan matruk, dan ini semakna, matruk semakna. Dan dia matruk dan matruk la yaslu lisyawahid wal mutaba'at, tidak layak untuk menjadi syawahid dan mutaba'at. Qala As-Sakhawi, berkata As-Sakhawi rahmatullahi alaihi, yaqa'u fil kalam a'immah al-hadits al-matruh wa huwa ghairu mawdu' jazman. Yaqa'u fi kalamihi, adat dari ucapan mereka, itu ucapan Imam Ahlul Hadits al-matruh, dan dia itu selain mawdu', selain yang palsu, hadis palsu, jazman, secara pasti. Waqad athbatahu Adz-Dzahabi naw'an mustaqillan, dan Imam Adz-Dzahabi menetapkannya sebagai jenis tersendiri. Dan beliau mendefinisikannya dengan ma nazala anid dhaif wa irtafa 'anil mawdu', yang kurang, di bawah dhaif dan masih lebih tinggi daripada palsu, hadis mawdu'. Adapun mawdu' huwa man farada bihil kadzdzab. Dhabit mawdu' adalah yang bersendiri dengannya pendusta. Dan definisinya, wal haditsul ladzi fi isnadihi muttahamun aw matrukun wa in tubi min ahli martabatihi. Dia adalah hadis yang pada sanadnya ada perawi yang muttaham atau matruk, yang tertuduh atau yang ditinggalkan, meskipun diikuti dari yang setingkat dengannya, sederajat dengannya. Itu tidak ada gunanya. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada. Dan matruk secara bahasa, baik, secara umum dia adalah ajma'u ala dha'fihi, ma ajma'u ala dha'fihi, yang mereka sepakat akan kedhaifannya, wa fahishul ghalab, dan yang sangat parah kekeliruannya. Dan muttaham lebih parah dari matruk, akan tetapi kedua-duanya pada satu martabah secara umum.
Dan matruk tidak pengaruh padanya dalam mutaba'ah, tidak ada pengaruhnya dalam pengikutan, dukungan dan pengikutan tidak pengaruh. Walaupun banyak mereka dituduh dengan sarikatul hadis, pencurian hadis. Tapi kita masuk qala Adz-Dzahabi rahimahullah, man hatta an rutbatid dhaif. Matruh adalah yang di bawah dari tingkatan dhaif. Ini maknanya la yasluh lisyawahid wal mutaba'ah, yang tidak layak untuk menjadi penguat dan pendukung. Kalau yurwa fi ba'd al-masanid at-tiwal wa fil ajza' bal wa fi sunan Ibnu Majah wa Jami' Abi Isa at-Tirmidzi. Dan diriwayatkan yaitu matruk atau matruh. Beliau mengisyaratkan tempat-tempat yang didapati padanya hadis-hadis matruh atau matruk, sama matruh. Dan beliau mengabarkan tempat-tempat yang diperkirakan ada hadis matruh atau matruk. Dia didapati pada beberapa musnad yang panjang, yang besar, yang tebal, dan pada juz-juz bal lil idrab, bal sini lil idrab, juga dalam Sunan Ibnu Majah. Dan terkadang Ibnu Majah bersendiri dalam mengeluarkan hadis muttahamin, orang yang tertuduh. Dan Jami' Abi Isa at-Tirmidzi. Dan Ibnu Rajab rahmatullahi alaihi membela at-Tirmidzi dan mengatakan innama akhrajahum mutaba'atan lam firadan. Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis-hadis muttaham, hadis-hadis yang matruh dan matruk sebagai mutaba'ah, bukan dengan sendirinya. Qala mithlu Amr bin Syamar, seperti Amr bin Syamar. Hadisnya Amr bin Syamar matruk. Dan Al-Hakim mengatakan katsirul mawdu'at an Jabir al-Ju'fi, banyak meriwayatkan hadis maudhu', yaitu palsu, dari Jabir al-Ju'fi. Dan Jabir al-Ju'fi, dan Jabir al-Ju'fi sendiri kadzabu. Mereka menuduhnya pendusta, mengatakan dia pendusta. Dan minimal kondisinya adalah matruk. Anil Harith, dari Al-Harith, muttaham bil kadhib, dan minimal kondisinya adalah matruk. An-Nasai mengatakan laisa bi syai'. An Aliyin, dari Ali, dari Anil Harith an Ali. Faqad sadaqatid daqiqi, dan seperti as-sadaqah ad-daqiqi, itu beliau menyebutkan contoh-contoh perawi yang hadisnya matruk atau matruk. Dan sadaqah ad-daqiqi minimal kondisinya matruk. An Farqad as-Sabkhi, dari Farqad as-Sabkhi, jumhur ala dha'fi, jumhur mengatakan dia dhaif. An Murrah at-Tayyib, an Farqad as-Sabkhi, dari Murrah at-Tayyib. Adapun Murrah at-Tayyib thiqah. Hanya saja yang dimaksud di sini adalah Farqad as-Sabkhi dan sadaqah ad-daqiqi. Dan Murrah at-Tayyib bersamaan dengan thiqahnya dia tidak mendengar dari Abu Bakar Siddiq. Itu munqati. An Murrah at-Tayyib an Abi Bakar as-Siddiq. Berikutnya wa an Juwaybir an Dhahak an Ibnu Abbas, dan dari Juwaybir juga matruk, dan Dhahak tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Syahid di sini adalah Juwaybir. Wa Hafs bin Umar al-Adani, dan Hafs bin Umar al-Adani juga matruk. Anil Hakam bin Aban an Ikrimah, dari Hakam bin Aban dari Ikrimah. Syahidnya di sini adalah Hafs bin Umar al-Adani. Wa ashbahu dzalika minal matrukin wal halqa, dan semisal itu dari orang-orang yang matruk dan halqa, binasa. Maknanya yaitu yang matruk dan matruh. Wa ba'dhum afdalu min ba'din, dan sebagian mereka lebih mending dari sebagian yang lain, dalam nuskhah adall, lebih sesat dari sebagian yang lain.
yaitu hum darakat, ke bawah. Ya, di sini Imam Ad-Dhahabi menyebutkan kepada kita auhal asanid, ya, sanad-sanad yang paling lemah. Dan di sini Imam Dhahabi tidak menyebutkan kepada kita hukum riwayat meriwayatkan hadis matruh. Tapi beliau akan meriwayatkan pada akhir bab ke-23 ketika menjelaskan adabul muhaddits, adab-adab ahli hadis. Beliau mengatakan wa yahrumu alaihi riwayatul mawdu' wa riwayatul matruh illa ayyubayyinahu linnas liyahdharu. Dan haram baginya, bagi ahli hadis, meriwayatkan hadis palsu dan meriwayatkan hadis matruh kecuali apabila dia menjelaskan kepada manusia agar mereka waspada dari hadis tersebut. Jadi haram, tidak boleh sengaja meriwayatkan hadis matruh dan mawdu' illa lil bayan, kecuali dalam rangka penjelasan. Dan apabila perawi yang matruk meriwayatkan hadis yang membentur syariat, yang bertentangan dan berbenturan dengan syariat, maka dia adalah hadis batil. Seperti misalnya hadis yang berbunyi laisa fil huluyi zakah, tidak ada pada perhiasan itu zakat. Jelas bertentangan dengan syariat, jelas. Zakat al-huli, zakat perhiasan itu jelas dari emas dan perak. Maka ini hadis batil. Menentang hadis-hadis akan wajibnya zakat terhadap emas dan perak. Tapi apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka asalnya dikatakan hadis dhaifun jiddan. Dikatakan bahwasanya dia adalah hadis yang sangat lemah. Baik, dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis matruh. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis mawdu'. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.